لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوتي الكرام jamaah Masjidul Albab, semoga senantiasa dirahmati dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya puji dan syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terlebih nikmat berupa hidayah, nikmat berupa taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan taufik dan hidayah tersebut kita mudah untuk bisa menghadapi ujian selama kita berada di dunia. Karena sesungguhnya keberadaan kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan sebenarnya adalah untuk menghadapi ujian. Masa-masa keberadaan kita di dunia adalah masa-masa ujian, dan dunia ini merupakan tempat ujian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hakikat tersebut di dalam firman-Nya, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi waja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura." Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari nutfah amsyaj, dari tetesan air mani yang bercampur. Ini dengan berkembang kemudian menjadi janin, kemudian lahir ke dunia. Nabtalihi, yang dimana di dalam penciptaan manusia tersebut ke dunia dan diadakannya di dunia, nabtalihi, kami mengujinya. Faja'alnahu sami'an basira, maka Allah jadikan dia makhluk yang mendengar dan melihat. Karena dengan mendengar dan dengan melihat dia bisa mengambil dan mengumpulkan maklumat. Dia bisa untuk mengetahui dan mempelajari, yang kemudian dia amalkan. Itu dengan pendengaran dan dengan penglihatan. Kalau seandainya pendengaran itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mampu untuk mengetahui perkara-perkara. Makanya biasanya orang yang tidak mendengar ini juga tidak bisa berbicara. Kenapa? Tidak ada ilmu yang masuk ke dalam dirinya. Bahkan dia juga tidak bisa untuk membaca, tidak bisa untuk melakukan hal-hal yang lainnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa untuk meraih informasi dan pengetahuan karena tidak adanya pendengaran. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, faja'alnahu sami'an basira. Kami mengujinya di dunia ini. Kami jadikan dia mendengar dan dia melihat. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kemudian kami tunjukkan kepadanya jalan. Kami berikan rambu-rambu untuk bisa sukses menjalani ujian selama di dunia. Maka manusia akhirnya ada dua macam, imma syakira wa imma kafura. Ada orang-orang yang dia bersyukur, ada orang-orang yang dia kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang bersyukur yaitu dia yang menjadikan atau menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan, berupa kesehatan, berupa waktu luang, berupa harta, berupa kedudukan, berupa keluarga, berupa kenyamanan, rasa aman, makan yang dia miliki. Dia gunakan semua itu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan amal-amal ketaatan. Dia adalah orang yang bersyukur. Wa imma kafur, adapun orang yang kufur itu orang-orang yang sudah mendapatkan itu ternyata tidak dia gunakan untuk mendapatkan keridhaan Allah, tapi justru dia gunakan untuk bermaksiat. Dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah, bahkan larangan-larangan Allah dia lakukan. Imma syakira wa imma kafura.
Maka keberadaan manusia di dunia ini, dia sedang berada di ujian. Dunia ini tempatnya ujian. Umur yang Allah berikan kepada kita yang tidak akan mungkin bisa kita rubah. Dalam artian kalau sudah datang ajalnya maka tidak akan bisa minta ditangguhkan dan tidak bisa minta disegerakan, karena umur tersebut telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur ini adalah masa ujian. Dunia ini adalah tempat ujian. Semua yang kita lalui, semua yang kita hadapi ini adalah ujian. Makanya Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, beliau SAW bersabda, "Ma yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah." Tidak tersisa dari dunia ini melainkan adalah sebuah ujian dan cobaan bagi seorang hamba. Maka kewajiban kita adalah berusaha untuk menghadapi ujian ini dengan sebenar-benarnya, agar kita sukses ketika menerima hasilnya, menjadi orang-orang yang Allah SWT firmankan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Orang yang mendapatkan lembaran catatan amalannya diberikan kembali hasil dari lembar ujiannya berupa amalan yang dia isi semasa di dunia. Kalau dia terimanya dengan tangan kanannya, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Dan kalau dia menerimanya dengan tangan kirinya, maka dia akan celaka. Dia gagal, tidak sukses untuk menghadapi ujian. Maka ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk bisa menjalani ujian ini dengan benar, memberikan jawaban yang benar, yaitu dengan cara melakukan amal saleh. Dan merupakan bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala juga tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang beriman adalah ikhwah, merupakan saudara satu dengan yang lainnya. Yang dimana tujuan adanya persaudaraan tersebut adalah satu dengan yang lain menjadi cermin bagi saudaranya. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, al-muslimu mir'atu akhi. Seorang muslim itu adalah cermin bagi saudaranya. Yang dengan cermin tersebut dia bisa memperbaiki penampilannya, dia memperbaiki dirinya, dia bisa mengoreksi kekurangan kesalahan yang ada pada dirinya. Dengan cara apa? Tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan cara at-tawasau bil haq, saling memberikan wasiat, saling memberikan nasihat dengan kebenaran. Atau dalam istilah lainnya kita kenal dengan menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maka ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita menjadikan termasuk bagian dari umat ini, umat yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan perkara-perkara yang ma'ruf dan kalian melarang dari perkara-perkara yang munkar. Maka pada pertemuan kita pagi hari ini masih melanjutkan bab tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bab perintah dan keutamaan serta kedudukan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah umat ini. Kita masuk pada hadis yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Matsalul qa'im fi hududillah wal waqi'u fiha kamatsali qaumin istahamu ala safinatin." Perumpamaan orang-orang yang mereka menjalankan syariat Allah, yaitu menjalankan ketaatan, mengerjakan amal soleh, dan orang-orang yang mereka mengabaikan syariat Allah, yaitu mereka meninggalkan perintah, meninggalkan hal yang ma'ruf, melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Perumpamaan dua orang tersebut adalah seperti perumpamaan orang yang mereka naik sebuah perahu dan mereka mengundi siapa yang akan menempati bagian atas dan siapa yang menempati bagian bawah. Maka perahu tersebut ibaratnya ada bagian bawahnya dan ada bagian atasnya. Yang
di mana bagian atas bisa menjangkau air langsung dari tempat mereka. Adapun bagian bawah mereka harus melewati yang di atas terlebih dahulu, harus naik ke atas dulu kalau ingin mengambil air laut. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Maka sebagian mereka menempati bagian atas perahu dan sebagian lain menempati bagian bawahnya. Wa kana alladziina fi asfaliha idza istaqaw minal ma' marru 'ala man fawqahum. Orang yang berada di bagian bawah, kalau mereka butuh untuk mengambil air laut, maka mereka harus naik ke atas, ke tempat teman-teman mereka yang menempati bagian atas. Mereka harus ke atas dulu. Faqalu, maka akhirnya orang yang tinggal di bagian bawah ini mengatakan, kalau seandainya kita lubangi saja di bagian bawah perahu supaya kita nggak perlu repot-repot naik ke atas dulu, maka kita tidak akan mengganggu teman-teman kita yang di atas. Kita tidak perlu menyempitkan tempat mereka di atas kalau kita mau mengambil air. Fa in tarakuhum, kalau seandainya orang yang bagian atas kemudian membiarkan mereka melakukan niatan tersebut, halaku jami'an, maka niscaya semuanya nanti malah binasa, semuanya tenggelam. Ya, kalau perahu kalau bagian bawahnya dilubangi, airnya akan masuk, perahunya akan tenggelam. Lebih baik apa? Lebih baik memberikan kesempatan pada teman yang di bawah supaya ikut berada di atas ketika mereka membutuhkan air, meskipun tempatnya tersempiti. Bagian mereka akhirnya jadi sempit, mereka jadi lebih ramai, tapi setidaknya mereka bisa selamat bersama-sama sampai di tujuan. Wa in akhadhu ala aidihim, kalau seandainya melarang orang yang bagian bawah, menasihati orang yang di bagian bawah, jangan lakukan itu, najau wa najau jami'an, maka niscaya akan selamat semuanya. Hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab ini dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah perumpamaan, permisalan bagi orang yang mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tatkala terjadi kemungkaran atau adanya indikasi-indikasi tersebarnya kemungkaran di tengah-tengah mereka. Meskipun yang melakukan bukan mereka, yang melakukan adalah saudara-saudara mereka, yang tujuannya bahkan mungkin baik, seperti tujuan orang yang berada di bawah tadi. Tujuannya apa? Mereka ingin langsung membuat lubang saja supaya tidak mengganggu orang yang berada di atas. Tapi terkadang karena kejahilan, karena ketidaktahuan dan jauhnya seorang dari ilmu, dia terjerumus ke dalam sebuah kemungkaran. Maka kalau seandainya orang yang mengetahui itu merupakan sebuah kemungkaran, orang yang mengetahui bahwasanya itu bisa membahayakan, kemudian dia tinggalkan, orang yang melakukan kemungkaran tidak dia tolong, tidak dia nasihati, maka yang terjadi adalah semuanya binasa, semuanya akan celaka. Karena ketika kemungkaran sudah tersebar dan tidak ada yang melarang, bahkan kemungkaran tersebut terus-menerus dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab dan hukuman. Dan tatkala sudah turun hukuman, maka itu akan mencakup orang yang bertakwa maupun orang yang bermaksiat. Namun kelak tentunya akan dibangkitkan sesuai dengan amalan dan niatan mereka. Namun kalau sudah turun azab, turun malapetaka, turun hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan kena. Semuanya akan kena. Maka dari hadis ini atau dari perumpamaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan kepada kita tentang pentingnya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Agar apa? Agar azab ini tidak turun, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada umat ini. Karena kalau sudah turun azab, maka sudah tidak akan memilah-milih lagi. Dia orang yang bertakwa, dia orang yang bermaksiat. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Dan hendaklah kalian takut kepada fitnah, kepada azab yang tidak menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian.
Tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, tidak hanya menimpa orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun semuanya akan kena. Dampaknya akan berimbas kepada semuanya. Maka caranya menanggulanginya dengan cara apa? Dengan cara menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, agar perkara yang ma'ruf tersebar dan kemungkaran itu hilang. Tentunya masing-masing menjalankan hal tersebut sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuannya. Maka hadis ini mengingatkan kita tentang pentingnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita dengan sebuah perumpamaan yang tentunya perumpamaan tersebut dipahami oleh setiap orang. Kalau seandainya perahu yang dinumpangi bersama-sama dilubangi oleh sebagian yang lain, yang celaka bukan cuman sebagian saja, semuanya akan ikut celaka. Karena kita ini sebagai orang yang beriman adalah ikhwah. Bahkan Nabi SAW menggambarkan bahwasanya kita ini ibarat satu jasad yang kalau sebagiannya merasa sakit, maka yang lain pun akan ikut merasakan dampak dari sakit di bagian tersebut. Kalau seandainya ada satu bagian yang dia terluka, maka yang lainnya akan ikut meriang. Infeksinya akan menyebar kemana? Berdampak pada demam dan yang lain. Maka kewajiban sebagai orang-orang yang beriman adalah saling menasihati dan saling menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Hadis yang berikutnya dari Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah radhiyallahu taala anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun, faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima, walakin man radiya wa taba'a. Sesungguhnya kalian akan mendapati pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh pemimpin kalian supaya mengatur kalian. Innahu yusta'malu alaikum umara. Sungguhnya akan ada al-umara. Al-umara ini di bawahnya al-imam, yaitu imam akan menunjuk orang-orang yang akan memegang wewenang atas urusan kalian. Dia yang memberikan aturan, membuat kebijakan, mengatur urusan kalian. Fata'rifuna wa tunkirun, maka dari kebijakan-kebijakan yang dia buat, dari tindakan-tindakan yang diambil oleh al-umara tersebut, ada hal-hal yang kalian menyetujuinya. Kalian mengetahui itu merupakan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Wa tunkirun, dan juga ada perkara-perkara, kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang kalian mengingkarinya karena itu merupakan sebuah kemungkaran. Kalian tahu itu merupakan sebuah kemungkaran, maka kalian mengingkarinya. Fata'rifuna wa tunkirun, kalian tahu ada hal yang ma'ruf, aturan yang dibuat ini, tindakan yang diambil oleh umara ini merupakan hal yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, maka kalian menyetujuinya, kalian mengenalnya. Fata'rifun wa tunkirun, dan ada hal-hal yang justru kalian mengingkarinya karena hal tersebut ternyata bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman kariha faqad bari'a, maka barang siapa dia membenci dengan hatinya hal yang mungkar tersebut, kebijakan-kebijakan yang diambil dan ini ternyata sebuah kemungkaran bertentangan dengan syariat Allah, dia tidak menyetujuinya, dia ingkari dengan hatinya, faqad bari'a, maka sungguh dia telah berlepas diri dari dosa. Dia tidak berdosa kalau dia sudah mengingkarinya, dia sudah menolaknya dan tidak menyetujuinya. Wa man ankara faqad salima, dan barang siapa dia mengingkari, orang ini berarti dia melakukan tindakan pengingkaran. Kalau yang kedua, kalau yang pertama apa? Dia sekedar tidak menyenangi atau tidak setuju dengan hal yang mungkar tersebut, dia berlepas diri dari kemungkaran tersebut. Yang kedua, dia mengingkarinya, dia berusaha untuk merubahnya. Tentunya merubah di sini kalau kemungkaran tersebut munculnya adalah dari al-umara atau dari a'immah, cara pengingkarannya pun dengan cara pengingkaran yang
baik tentunya sebagaimana pada umumnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yang hadis ini saling menguatkan satu dengan yang lain di dalam sanadnya, sehingga para ulama mengatakan hadis ini adalah hasan, hadis yang hasan li ghairihi. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yansaha li sultanin falyakhlu bihi wal ya'khudh bi yadihi aw falyakhudh bi yadihi wa yakhlu bihi." Barang siapa dia ingin untuk memberikan nasihat kepada sultan, orang yang memiliki kedudukan, pada sultan, pada penguasa, maka hendaknya dia pegang tangannya dan dia nasihati secara khalwah, secara tersembunyi, tidak dilakukan secara terang-terangan, dilakukan di tengah khalayak. Kalau seandainya dia menerima hal tersebut dan dia merubah kemungkarannya, berhenti dari kemungkaran, falana walahum, maka baginya kebaikan dan bagi orang yang menasihati juga kebaikan. Fa in aba, kalau ternyata dia enggan dan terus melakukan, faqad addama alaihi, maka orang yang menasihat tersebut sungguh dia telah menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan padanya. Meskipun tidak terjadinya perubahan, maka orang yang menasihati dia sudah apa? Sudah menunaikan kewajiban dia sebagai orang yang diperintahkan untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Maka dalam hadis tersebut Rasulullah SAW memberikan kepada kita arahan bahwasanya kalau seandainya kemungkaran yang dilakukan adalah berasal dari sultan, orang yang memiliki kekuasaan, maka tentunya menasihatinya pun tidak boleh di hadapan khalayak ramai. Agar apa? Agar nasihat tersebut bisa lebih diterima. Agar orang yang nasihat tersebut tidak merasa direndahkan atau tidak merasa diremehkan oleh orang yang menasihati. Faman ankara faqad salima, maka barang siapa mengingkari kebijakan-kebijakan yang mungkar tersebut, maka dia telah selamat dari azab. Yang pertama, dia telah berlepas dari perbuatan dosa sehingga dia tidak berdosa. Yang kedua, dia telah berusaha untuk menyelamatkan dirinya agar apa? Agar tidak ditimpa azab juga atas kemungkaran yang dilakukan. Walakin, namun yang berdosa, yang ikut berdosa, man radiya wa taba, barang siapa yang ridha dengan kemungkaran yang ditetapkan dan dia mengikuti aturan-aturan kemungkaran tersebut. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum, ya Rasulullah, kenapa tidak kita perangi saja? Kalau sudah demikian, para umara, para penguasa yang mereka justru membuat hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah, kenapa tidak kita perangi saja? Kenapa tidak kita ingkari dengan khuruj alaihim, dengan mengangkat senjata atau dengan melakukan pemberontakan, penentangan? Qala la, kata Nabi SAW, tidak boleh. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka mengerjakan salat atau selama mereka menegakkan syariat salat di tengah-tengah kalian. Selama salat ini masih ditegakkan di tempat tersebut, selama mereka pun mengerjakan salat dan kaum muslimin tidak dilarang untuk mengerjakan salat, maka tidak boleh kemudian apa? Tidak boleh kemudian memerangi mereka dikarenakan mereka menetapkan hal-hal yang mungkar. Dalam riwayat yang lain yang pada hadis sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya, Rasulullah SAW menegaskan dengan lafaz malam tarau fihim kufran bawahan lakum indallahi lakum min indillahi sultan, selama tidak kalian melihat sebuah kekufuran yang nyata yang mereka lakukan. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan makna hadis ini. Man kariha biqalbihi wa lam yastati inkaran biyadin wala lisanin faqad bari'a minal itsm. Maksudnya hadis ini, barang siapa dia membenci dengan hatinya atas kemungkaran yang ditetapkan oleh umara, namun dia tidak mampu untuk mengingkari dengan tangan karena dia tidak memiliki wewenang, tidak memiliki kekuasaan, dia adalah bawahan. Wala lisan, tidak mampu juga dengan lisan, di mana kalau seandainya dia ucapkan dengan lisan dia akan disakiti,
akan timbul kemungkaran yang lebih besar, faqad bari'a minal itsm. Maka orang yang seperti ini telah bebas dari dosa, tidak ikut berdosa. Wa adda wadzifatahu, dan dia telah menunaikan tugasnya. Itu tugas dia sebagai seorang mukmin, yang dimana kalau dia melihat kemungkaran tidak mampu merubah dengan tangannya, dengan lisannya, maka dengan hatinya dia ingkari. Hal ini selaras dengan sabda Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Maka dia telah menunaikan tugasnya, kata Imam An-Nawawi di sini, yaitu tugas dia sebagai seorang mukmin yang membenci sebuah kemungkaran. Wa man ankara bihasabi taqatihi, barang siapa dia mengingkari sesuai dengan kemampuannya. Ingkari dengan lisan, misalkan dia mampu untuk sampai kepada wali amr, kepada umara, kepada seorang amir atau pada para umara, dia mampu untuk mengirim nasihat ke mereka, datang ke mereka menasihati atau mengirim surat berupa nasihat sesuai dengan kemampuannya, faqad salima min hadhil ma'siyah, maka dia pun selamat dari maksiat tersebut. Dia tidak ikut melakukan perbuatan dosa yang dilakukan oleh al-umara. Wa man radiya bi fi'lihim wa taba'ahum fahuwal 'asi. Namun barang siapa yang ridha dengan perbuatan mereka, senang, setuju, menyetujui, bahkan mengikuti dan mendukung, maka dialah orang yang bermaksiat, dialah yang ikut berdosa. Maka hadis ini merupakan hadis yang penting dan memiliki kedudukan tinggi di dalam perkara al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, terutama ketika al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar tersebut berkaitan dengan para al-umara, terjadi di tengah-tengah al-umara atau munculnya dari para al-umara, maka Nabi SAW memberikan kepada kita sebuah arahan dan penjelasan tentang bagaimana menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada al-umara, yaitu minimal dengan cara tidak menyetujui kemungkaran yang dilakukan atau yang ditetapkan, jika memang tidak mampu untuk bisa menasihati atau mengingkari dengan lisan, bukan dengan cara mengangkat senjata pada al-umara selama belum terlihat kekufuran yang nyata yang mereka lakukan, dan selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kaum muslimin. Hadis yang berikutnya dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha faza'an. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba masuk ke rumah menemui Zainab binti Jahsy. Yaqulu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah wailun lil arab. Beliau sallallahu alaihi wasallam buru-buru masuk, kemudian langsung mengucapkan la ilaha illallah wailun lil arab. La ilaha illallah, celaka bagi para bangsa Arab. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini bangsa Arab saja yang celaka? Karena ini di masa beliau, dan dari Arab lah kemudian Islam itu akan tersebar. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dari bangsa Arab dengan bahasa Arab. Kalau orang Arabnya yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka melakukan kemungkaran di tengah-tengah mereka, menyebarkan kemungkaran, maka tentunya yang lainnya akan lebih aula lagi tidak bisa mendapatkan al-haq, karena orang yang menyebarkannya saja sudah terjerumus dalam kemungkaran. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan wailun lil arab min syarrin qad iqtarab, celaka bagi bangsa Arab karena adanya keburukan yang telah mendekat. Itu semakin dekat fitnah atau semakin dekat perkara buruk yang kelak akan terjadi. Apa itu? Futihal yauma min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi. Sudah mulai terbuka celah untuk celah yang akan dilewati Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan atau mempertemukan antara ibu jari dengan jari telunjuknya. Dia semakin terbuka celahnya, tentunya dengan jari Nabi SAW. Beliau kemudian membuat sebuah lingkaran dengan kedua jarinya, yaitu ibu jarinya dan jari yang berada di sebelahnya, yaitu di telunjuknya.
Faqultu ya Rasulullah, maka kemudian Zainab mengatakan, wahai Rasulullah, anahliku wa fina salihun, apakah kita juga akan dibinasakan meskipun di tengah-tengah kita ada orang-orang saleh? Apakah Allah tetap akan membinasakan umat ini meskipun di tengah-tengah mereka masih ada orang-orang saleh? Faqala, Nabi SAW bersabda, na'am idza kathural khabath, iya kalau sudah banyak perkara-perkara kemungkaran, kalau sudah banyak keburukan-keburukan dan manusia sudah tidak bisa lagi untuk dinasihati, sudah enggan untuk menerima nasihat, ditegakkan amar ma'ruf tapi tetap saja mereka melakukan kemungkaran, dicegah dari kemungkaran tetap melakukan kemungkaran, maka akan semakin dekat dengan kebinasaan, semakin dekat dengan hari kiamat. Karena itu para ulama menyebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat, meskipun itu dinyatakan tanda-tanda yang kecil, adalah tersebarnya perzinaan, tersebarnya perkara-perkara kemungkaran, orang semakin cinta dengan dunia. Ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Meskipun bukan tanda-tanda yang besar, tapi setidaknya itu cukuplah mengingatkan kita tentang dekatnya hari kiamat. Bahkan Nabi SAW sejak masa beliau saja, sejak zaman beliau sudah mengatakan bahwasanya sudah mulai terbuka celah yang akan dilihat oleh Ya'juj Ma'juj sebesar ini, kata Nabi SAW. Maka ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita harus terus amar ma'ruf nahi munkar, agar apa? Agar semakin meminimalisir atau bahkan bisa menghilangkan kemungkaran yang ada di tengah-tengah umat. Agar kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita dari azab dan berusaha agar tidak Allah SWT binasakan umat ini dengan azab. Hadis yang berikutnya, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fi turqat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hindarilah duduk-duduk di jalan. Itu duduk-duduk di pinggir jalan, tentunya tidak tengah jalan, duduk-duduk di jalan. Hindarilah hal tersebut. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, malana min majalisina buddun, kami tidak mampu untuk meninggalkan majlis-majlis kami ini, yaitulah tempat duduk kami, tempat kami ngobrol, tempat kami biasa bercengkrama dengan teman, bertemu kemudian membincangkan hal-hal yang ingin mereka bicarakan, baik itu penting maupun tidak penting. Para sahabat kemudian mengemukakan alasan, inilah tempat kami biasa berbincang-bincang ya Rasulullah. Gimana kemudian kalau kami meninggalkan hal tersebut? Kami enggak boleh untuk berbincang-bincang di jalan. Natahaddatsu fiha, kami bercakap-cakap di sana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza abaitum, kalau memang kalian tidak bisa meninggalkan majelis kalian di jalan tersebut, fa'atut tariqa haqqahu, maka berikan hak jalan, maka tunaikan hak yang harus kalian lakukan di jalan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bahkan orang yang duduk sekedar berbincang saja di jalan, dia punya kewajiban. Nah, tadi kita sebutkan kehidupan manusia ini adalah di dalam ujian. Kita diuji untuk menunaikan hak pada segala sesuatu yang kita hadapi. Orang berada di keluarganya, seorang suami, dia harus menunaikan hak-hak istrinya, hak anak-anaknya. Seorang istri dia harus menunaikan hak suaminya, hak anak-anaknya. Seorang anak dia harus menunaikan hak orang tuanya. Seorang orang tua harus menunaikan hak anaknya. Seorang bertetangga harus menunaikan hak tetangganya. Seorang dia masyarakat dia harus menunaikan hak antara dia dengan orang yang memimpinnya. Seorang pemimpin pun dia harus menunaikan hak pada rakyatnya dan seterusnya. Itulah ujian yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita diperintahkan untuk menunaikan hak-hak yang ada di sekitar kita, yang terus kita jumpai. Makanya Allah SWT tegaskan bahwasanya waja'alna ba'dahum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian manusia bagi sebagian yang lain adalah ujian. Kita berjumpa dengan orang itu adalah ujian bagi kita.
Entah orang itu adalah anak kita, orang itu adalah istri kita, orang itu adalah orang tua kita, itu adalah ujian bagi kita. Ujian apa maksudnya? Yaitu bagaimana kita menunaikan hak mereka. Apa kewajiban kita yang harus kita lakukan kepada mereka. Itulah ujiannya. Itulah ujiannya. Makanya Allah SWT tegaskan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anak kalian, harta-harta kalian adalah fitnah. Harta yang dia dapati, maka itu pun ujian, bagaimana dia memenuhi hak-hak harta tersebut. Atau bahkan dia tidak mendapatkan harta, dia pun diuji, bagaimana dia menyikapi kondisi yang seperti itu. Sehat itu merupakan ujian, sakit itu merupakan ujian. Bahkan orang yang duduk di jalan, dia pun harus menunaikan hak jalan. Ujiannya dia. Apa hak tersebut? Maka para sahabat bertanya, "Wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah?" Apa hak jalan itu ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah bersabda, ghaddul basar. Yang pertama adalah menundukkan pandangan. Karena namanya orang dia duduk di pinggir jalan, tentunya banyak orang yang lewat lalu lalang. Sebagian mereka atau bahkan di zaman kita sekarang sebagian besarnya justru menampakkan auratnya, tidak menutup auratnya di jalan-jalan umum, keluar dari rumah tidak menutup auratnya. Maka orang yang dia duduk di jalan haruslah menundukkan pandangannya agar dia jaga matanya tidak melihat hal-hal yang diharamkan. Laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, itu pun sama. Karena bisa menjadi fitnah sebagian dengan sebagian yang lainnya. Ini di masa Nabi SAW beliau katakan ghaddul basar, tundukkan pandangan. Dan tentunya di masa tersebut para sahabat baik laki-laki maupun perempuan mengetahui batasan-batasan aurat, mereka menutup aurat. Kalau di zaman kita sekarang, waliyadzubillah, sebagian kaum muslimin mereka tidak peduli dengan aurat, tidak menutup aurat sehingga menjadi fitnah bagi orang yang melihat dan menjadi dosa bagi mereka juga. Maka orang yang dia duduk di jalan sedang berbincang-bincang, dia pun harus berusaha untuk menundukkan pandangan pada setiap orang yang lewat. Wa ghaddul basar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah ghaddul basar. Wa kaful adza, yang kedua adalah kaful adza, menahan diri agar tidak menimbulkan gangguan. Maka tidak menimbulkan gangguan baik berupa tidak membuat jalannya sempit sehingga orang yang lewat terganggu, sulit untuk lewat, atau bahkan meletakkan gangguan yang bisa membahayakan, menyiram air ke jalan yang nanti mengakibatkan orang terpeleset, tidak boleh. Atau meletakkan barang suatu yang menjadikan orang bisa celaka, nabrak atau yang lain, ini merupakan hal yang dilarang oleh Nabi SAW. Haknya jalan adalah orang bisa melewati jalan tersebut dengan nyaman, tidak terganggu dengan apa yang menghalanginya. Maka yang kedua adalah waqaful adza, menahan gangguan. Bahkan Nabi SAW bersabda bahwasanya bagian dari keimanan atau di antara cabang keimanan adalah wa imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Menghilangkan dari jalan. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang syu'abul iman, cabang-cabang keimanan, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, yang paling rendahnya adalah imatatul adza anit tariq. Bahkan seorang mukmin ketika dia mendapati adanya gangguan di jalan, kemudian dia singkirkan, maka itu merupakan sebuah sedekah yang dia lakukan. Maka haknya jalan adalah tidak diganggu, tidak diberikan hal-hal yang menghalangi jalan. Yang ketiga waraddus salam, yang ketiga adalah menjawab salam kalau ada orang yang memberikan salam. Menjawab salam hukumnya wajib, dan sunnahnya adalah orang yang dia lewat, orang yang dia berjalan memberikan salam kepada orang yang duduk atau diam, yang sedikit memberikan salam kepada yang lebih banyak. Maka ketika ada yang memberikan salam, haknya adalah dijawab salamnya. Dan yang keempat wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Haknya jalan adalah dia merintahkan perkara yang ma'ruf, melarang dari hal yang
mungkar. Ketika di jalan melewati ada sesuatu yang mungkar yang dilakukan atau yang terjadi, maka dia larang. Ada sesuatu perkara ma'ruf yang ditinggalkan, maka dia perintahkan. Itu termasuk hak jalan. Maka Nabi SAW di dalam hadis ini mengabarkan kepada kita bahwasanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar termasuk salah satu hal yang harus dilakukan, terutama ketika seorang itu duduk-duduk di jalan. Karena para sahabat yang diperintahkan atau dilarang Nabi ini adalah ketika itu mereka dilarang untuk duduk-duduk di jalan. Iyyakum wal julusa fit turuqa. Maka mereka tatkala mereka katakan alasannya tidak bisa kami tinggalkan ya Rasulullah. Mereka anggap ini bukan hal yang mungkar, sekedar duduk di jalan. Maka Nabi SAW kemudian mengarahkan kepada mereka, kalau memang kalian tidak bisa meninggalkannya, maka tunaikan hak jalan. Dari hadis ini pun kita mengetahui bahwasanya ada kalanya sesuatu perkara yang apabila dikhawatirkan ini bisa menyeret kepada perkara yang mungkar, perkara tersebut boleh dilarang. Seperti duduk di jalan ini pada asalnya mungkin tidak akan menimbulkan hal yang mungkar, namun Nabi SAW melarang. Tatkala para sahabat kemudian mengatakan tidak bisa kami tinggalkan hal ini ya Rasulullah, baru kemudian Rasulullah SAW mengarahkan kepada mereka agar mereka tunaikan hak-hak jalan. Hadis yang berikutnya, An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahab fi yadi rajulin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada cincin dari emas di tangan seorang laki-laki. Merupakan perkara yang mungkar. Karena laki-laki diharamkan untuk menggunakan perhiasan berbahan emas. Beda halnya dengan perempuan. Perempuan diperbolehkan, laki-laki tidak diperbolehkan emas maupun sutra pada perhiasan yang dipakai. Apalagi kalau bukan perhiasan pajangan, maka itu pun diharamkan bagi laki-laki dan perempuan. Itu anyatul zahabi wal fiddah, wadah-wadah ataupun pajangan atau hiasan-hiasan yang bukan perhiasan. Beda antara hiasan dengan perhiasan. Perhiasan sesuatu yang dipakai di badan, hiasan ini menjadi sesuatu yang menjadi pajangan, baik itu digunakan maupun sekedar dipajang. Maka kalau perhiasan bagi perempuan dibolehkan, perhiasan emas bagi laki-laki diharamkan. Adapun pajangan-pajangan atau hiasan-hiasan emas seperti apa? Pulpen terbuat dan berbahan dari emas misalkan, atau gelasnya berlapiskan emas, piringnya berlapiskan emas, sendoknya berlapiskan emas, itu diharamkan baik laki-laki maupun perempuan. Tapi bagi perhiasan bagi laki-laki diharamkan. Maka Nabi SAW ketika itu melihat di tangan seorang laki-laki ada cincin emas. Fanaza'ahu fatarahahu. Maka kemudian beliau langsung mengambil cincinnya lalu dibuang. Ada seorang sahabat pakai cincin emas, diambil oleh Nabi SAW kemudian langsung dibuang. Waqala, dan beliau SAW bersabda, ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Seorang dari kalian mengambil bara dari api neraka kemudian diletakkan di tangannya. Itu beliau katakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang bisa menjerumuskanmu ke dalam neraka. Kenapa sengaja dilakukan? Faqila lirrajul, maka setelah Rasulullah SAW kemudian pergi, setelah melempar cincin tersebut, kemudian Rasulullah pergi, orang yang tadi memakai cincin emas, dia dikatakan kepadanya, khudh khatamaka. Para sahabat yang lain mengatakan, ambil cincinmu kemudian manfaatkan, yaitu jual saja. Kenapa? Kan cincin itu masih bisa dipakai oleh perempuan. Kalau dijual nanti yang membeli kemudian dipakai untuk perempuan kan jadi halal. Adapun dia tidak boleh dia pakai. Tidak boleh dia pakai. Dia simpan pun tidak boleh dia jadikan pajangan atau hiasan karena dari emas. Maka disarankan oleh para sahabat yang lain, ambil cincinmu kemudian manfaatkan, yaitu jual, nanti hasil penjualannya bisa engkau manfaatkan, atau berikan cincin itu kepada istrimu yang pakai.
dan masih bisa dimanfaatkan. Maka apa kata orang tadi? La, wallahi, tidak, demi Allah, aku tidak akan sekali-kali mengambil sesuatu yang telah dilempar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Orang ini karena sudah ditegur langsung oleh Rasulullah SAW dengan teguran yang cukup keras, karena beliau tidak kemudian menasihati dengan baik lagi, sudah langsung diambil kemudian dilempar. Ini namanya taghyirul munkar, merubah kemungkaran dengan tangan. Karena beliau adalah seorang nabi yang tentunya semua para sahabat tahu kalau beliau membenci sesuatu, maka ini sudah sesuatu yang tidak sepantasnya dilakukan. Dan beliau punya wewenang untuk melakukan hal tersebut kepada para sahabat, karena beliau selain seorang nabi, beliau pun seorang imam bagi kaum muslimin ketika itu. Maka kata orang tadi, saya tidak akan mengambil sesuatu yang sudah dilempar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tindakan inkar munkar pada tahapan merubah dengan tangan. Ya, ini tentunya berbeda dengan apabila inkarul munkar dilakukan dengan lisan, dengan cara yang baik. Maka ada kalanya Rasulullah SAW merubah dengan tegas, ada kalanya beliau merubahnya dengan kelembutan. Lihat dari orang yang melakukan. Contohnya lihat ketika kasusnya Muawiyah, tatkala sedang sholat kemudian dia berbicara belakang Nabi SAW. Ada orang yang bersin kemudian dia asmitkan, disuruh diam, ternyata apa? Dia malah ngomong. Setelah salat maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya dengan halus, dengan lembut. Beliau katakan, sesungguhnya pada salat ini tidak selayaknya ada obrolan-obrolan manusia. Cukup demikian. Tidak kemudian menanyakan, "Ya Muawiyah, ngapain kamu tadi salat kayak gitu?" Caranya dengan halus, dengan bahasa yang baik. Sungguhnya salat ini tidak sepantasnya dicampur dengan obrolan-obrolan manusia. Dalam kasus yang lain, seorang Arab Badui yang dia kencing di masjid. Para sahabat ingin langsung menghentikannya. Nabi SAW melarang para sahabat. Kemudian setelah itu memanggil orang Arab Badui tersebut dan mengatakan, sesungguhnya masjid ini tidak sepantasnya dilakukan seperti itu dikencing tempat sholat. Makanya orang itu dengan nasihat yang baik akhirnya menerima. Tapi beda halnya dengan kasus dalam hadis ini. Nabi SAW langsung mengambil cincinnya kemudian langsung dibuang. Langsung diambil, langsung dibuang. Kenapa? Para ulama mengatakan orang ini berarti orang yang sebenarnya tahu yang dia lakukan adalah perkara yang mungkar, dan orang ini cocok untuk diperlakukan dengan tegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi SAW memperlakukannya dengan tegas. Dari sini kita mengetahui bahwasanya inkarul munkar haruslah dilakukan dengan hikmah. Dengan hikmah tersebut bukan berarti selama-lamanya dilakukan dengan kelembutan. Ada kalanya membutuhkan ketegasan. Dilihat dari kondisinya, dilihat dari orang yang akan dinasihatinya atau dirubah kemungkaran yang dia lakukan. Apakah bisa untuk merubah kemungkaran tersebut dengan ketegasan atau cukup dengan kelembutan? Karena Nabi SAW pun ada kalanya beliau memberikan ketegasan, ada kalanya beliau melakukan dengan kelembutan. Ada kalanya merubah dengan tangan seperti sama di sini langsung diambil kemudian dilempar. Ada kalanya cukup dengan lisan. Ini sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka hendaknya dia merubah dengan tangan. Bagi siapa ini? Bagi orang yang memiliki wewenang, memiliki kuasa untuk bisa merubahnya dengan tangan. Seperti orang tua melihat anaknya melakukan kemungkaran, langsung dia hentikan dengan tangannya. Anaknya dia menggunakan hartanya untuk membeli sesuatu yang haram, langsung diambil sama orang tuanya, tidak boleh digunakan. Ini contoh berubah dengan
tangan. Merubah dengan lisan seperti sekedar melarang, menasihati. Oke, namanya merubah dengan lisan. Faedah berikutnya dari hadis ini bahwasanya boleh seorang itu dia menghilangkan sesuatu yang bisa menjerumuskan dia ke dalam hal yang dilarang, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan itu akan menjerumuskan dia kepada sesuatu yang dilarang, mengharamkan atau melarang bagi dirinya melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu yang hal tersebut bisa menjerumuskan dia kepada perkara yang dilarang. Seperti contohnya orang tadi yang sebenarnya cincinnya itu masih bisa dia gunakan, masih halal dia gunakan, dia ambil tapi diberikan ke istrinya yang pakai atau dijual masih bisa. Tapi orang tadi karena sudah diberikan teguran yang keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia melarang bagi dirinya untuk menggunakan cincinnya tadi. Padahal yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memakainya, bukan untuk menggunakannya. Bukan berarti kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan buang saja, maksudnya beliau tidak merintahkan membuang, tapi beliau langsung melepaskan dari tangannya kemudian dilempar, menunjukkan bahwasanya ini enggak boleh dipakai oleh sahabat tadi. Kalau diambil digunakan untuk istrinya masih boleh. Tapi orang tadi karena dia sudah mendapat teguran yang keras, maka kemudian dia enggan untuk mengambil cincin emas tadi. Nah, ini menunjukkan boleh seorang itu meninggalkan sesuatu yang pada asalnya mubah, bisa dia gunakan, tapi karena dia khawatir ini bisa menjerumuskan dia pada perkara yang mungkar, akhirnya tidak dia gunakan, tidak dia lakukan. Itu boleh. Bukan dalam rangka dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, bukan. Namun dia enggan untuk menggunakannya. Sama seperti orang yang dia sakit, kemudian dia enggan untuk makan makanan tertentu yang bisa menjadikan dia kambuh sakitnya atau hal yang lain. Ini termasuk hal yang menghindari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia kepada perkara yang memudaratkan diri. Satu hadis lagi dalam pertemuan ini, atau dua hadis lagi. Hadis dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushrikanna Allah an yab'atha 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Hendaknya kalian terus melakukan amar ma'ruf nahi munkar, atau jika tidak kalian tegakkan, maka hampir-hampir akan Allah utus azab, yang dimana ketika turun azab kemudian kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak dikabulkan. Kalau sudah sebar kemungkaran, kemudian kalian enggan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian kalian berdoa kepada Allah supaya Allah tidak turunkan azab, maka tidak didengar lagi doa-doa tersebut. Karena kalau sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan azab sebabkan kemungkaran, maka tentunya azab tersebut akan merata bagi semua orang yang tinggal di tempat tersebut. Terakhir dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala ya ayyuhan nas, wahai manusia, innakum taqra'una hadhil ayah, sungguhnya kalian membaca ayat ini, yaitu firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang yang beriman, sungguhnya tidak akan memudarati kalian orang-orang yang sesat jikalau kalian telah mendapatkan hidayah, telah mengikuti hidayah. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innan nasa idza ra'au adh-dhalim falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Sesungguhnya apabila manusia melihat ada seorang yang zalim, yang zalim di sini maksudnya bukan berarti menzalimi orang lain saja, tapi ada kalanya orang itu menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan maksiat, meninggalkan hal yang wajib atau melakukan hal yang haram. Ini namanya orang ini zalim terhadap dirinya sendiri, ataupun zalim kepada orang lain, mengambil harta orang atau menyakiti orang atau menyakiti
merendahkan orang, ini namanya zalim kepada orang. Apabila manusia melihat ada seorang yang zalim, kemudian mereka tidak melarangnya, falam ya'khudhuhu ala yadihi, maka hampir-hampir Allah akan menurunkan azab yang akan menimpa semuanya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu mengabarkan kepada kita bahwa ayat yang tadi dibaca, ya ayyuhalladzina amanu la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, bukan berarti maknanya adalah seorang tidak perlu peduli dengan adanya kemungkaran dan kesesatan yang ada di sekitarnya, bukan. Ayat tadi kalau kita artikan, wahai orang yang beriman, tidak akan memudarati kalian orang-orang yang sesat selama kalian mendapatkan hidayah. Bukan berarti kemudian tidak perlu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita sudah menegakkan yang ma'ruf itu pada diri kita sendiri, bukan. Karena Nabi SAW juga perintahkan kita untuk beramar ma'ruf. Lalu maknanya apa? Maknanya yaitu apa yang mereka lakukan, kesesatan-kesesatan dilakukan oleh manusia, selama kita sudah berusaha untuk melarang mereka dari kemungkaran, mereka enggan untuk berhenti, maka tidak akan memudarati kita tidak akan ikut dalam perbuatan, kita tidak akan ikut terjerumus dalam perbuatan zalim mereka, dan kita tidak akan mendapatkan dosa atas perbuatan yang mereka lakukan. Selama apa? Selama kita tidak menyetujuinya, tidak meridainya, dan selama kita berusaha untuk mengingkarinya sesuai dengan kemampuan kita. Sama semakna dengan hadis yang pertama kita baca tadi tentang mengingkari al-umara, kemungkaran yang muncul dari para al-umara. Maka ada orang yang dia membencinya dengan hatinya, tapi tidak mampu mengingkari dengan lisan maupun tangannya. Ada orang yang dia mampu untuk mengingkari dengan lisannya, maka dia ingkari dengan lisannya. Ada orang yang justru dia malah meridai dan mengikutinya, maka itulah orang yang ikut berdosa. Wallahu taala alam. Demikian beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini yang menunjukkan tentang pentingnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, pentingnya menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar sebagai wujud at-ta'awunu 'alal birri wat taqwa, sebagai wujud kita saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, serta sebagai wujud bentuk ukhuwah kita terhadap orang-orang yang beriman. Karena bentuk ukhuwah ini dilakukan dengan cara menolong saudara kita, baik dia dalam kondisi orang yang dizalimi maupun orang yang dia terjerumus ke dalam perbuatan kezaliman. Nabi SAW bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluman, tolonglah saudaramu baik dia sebagai orang yang zalim maupun sebagai orang yang dizalimi. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk ikhwah al-mutahabina fillah, saudara-saudara yang saling mencintai karena Allah dan saling melakukan ta'awun 'alal birri wat taqwa, serta saling beramar ma'ruf nahi munkar, agar kita selamat dari azab yang Allah turunkan tatkala Allah timpakan kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada pagi hari ini. Silahkan jika ada pertanyaan. Silakan Pak. Terkait dengan gangguan di jalan, bagaimana dengan adanya polisi tidur? Ada polisi tidur di jalan? Polisi tidur di tanggul. Gimana kalau kita pasang polisi tidur di jalan? Apakah ini termasuk menimbulkan gangguan di jalan? Dilihat dari satu sisi, iya, itu akan mengganggu jalan. Orang tidak nyaman jalannya karena lewat polisi tidur. Dilihat dari satu sisi. Dilihat dari sisi yang lain, hal itu dilakukan biasanya untuk memberikan keselamatan bagi orang yang berada di jalan tersebut, agar tidak ada orang yang kebut-kebutan atau dia memacu kendaraannya dengan cepat sehingga bisa membahayakan orang yang nyebrang atau yang lain. Maka hal tersebut ada sisi maslahat, ada sisi
mafsadah. Dan tentunya syariat ini ketika menetapkan sebuah hukum, ketika Allah SWT dan Rasul menetapkan sebuah hukum atau hukum syar'i itu, ada kalanya hukum tersebut berisi maslahat sepenuhnya, tidak ada mafsadah. Seperti sholat, ada mafsadah pada sholat? Tidak ada. Ada kalanya ada maslahatnya namun mengandung sedikit mafsadah. Ada maslahatnya tapi mengandung sedikit maslahat, tapi dikarenakan maslahatnya yang lebih besar, maka hal tersebut tetap diperintahkan. Contohnya apa? Contohnya adalah jihad. Orang berjihad berarti dia akan mengorbankan apa? Nyawanya, akan membelanjakan hartanya, meninggalkan keluarganya. Ini kan mafsadah, menelantarkan keluarganya di rumah. Mungkin kalau dipakai bahasa melantarkan berarti melantarkan, meninggalkan, kan nanti jadi nggak ada yang ngurus, karena dia akan pergi ke satu aktivitas atau amalan yang akan membahayakan dirinya, bisa jadi dia tidak pulang. Nanti bagaimana dengan istri dan anak-anaknya? Ini kan mafsadah. Tapi dilihat dari sisi maslahat yang lebih besar, jihad ketika diperlukan dan dibutuhkan untuk menegakkan agama Islam dan untuk terus tersebarnya syariat Islam, maka maslahatnya lebih besar, maka tetap Allah syariatkan jihad, meskipun jihad itu akan menjadikan seorang itu bisa tertumpahkan darahnya, hilang hartanya, tertelantarkan ke keluarganya. Jadi ada maslahat tapi mengandung mafsadah, namun setelah dipertimbangkan ternyata maslahatnya lebih besar. Maka beranjak dari hal tersebut, yaitu bahwasanya hukum syariat ini sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, itu ada kalanya mengandung maslahat dan mafsadah, maka kita coba terapkan pada kasus bagaimana kalau seorang dia meletakkan posisi tidur atau tanggulan di jalan. Dilihat mana lebih besar mana, apakah mafsadah yang timbul itu orang yang lewat akan terganggu kenyamanannya dengan tidak bisa jalan dengan mulus, atau lebih besar maslahatnya kalau seandainya tidak diletakkan posisi tersebut sehingga banyak orang akan memacu kendaraan dengan cepat, menimbulkan hal yang mengkhawatirkan bagi orang yang menyeberang, terutama mungkin banyak anak-anak. Maka seorang mukmin akan melihat dari tindak tanduk apa yang akan dia lakukan, dia pertimbangkan mana yang lebih memberikan maslahat, mendatangkan maslahat. Maka bagaimana hukumnya? Saya katakan hukumnya akan berbeda satu tempat dengan tempat yang lain. Ketika suatu tempat membutuhkan adanya polisi tersebut karena banyak anak-anak, banyak orang yang memacu kendaraannya dengan tidak hati-hati, maka sangat penting untuk memasang polisi tidur tersebut, dan itu tidak termasuk menimbulkan gangguan di jalan. Bahkan itu termasuk hal yang disyariatkan karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk apa? Untuk menjaga diri agar tidak menimbulkan gangguan kepada orang, dan juga membantu orang yang zalim yang biasanya memacu kendaraan dengan tidak hati-hati bisa membahayakan orang. Kita bantu dia agar dia tidak mencelakakan orang dengan cara diberikan tanggulan. Maka justru kalau niatannya seperti itu, orang itu dapat pahala, bukan menimbulkan gangguan di jalan. Di tempat yang lain ada kalanya aman-aman saja kalau orang maju dengan cepat karena jarang ada orang lalu lalang, maka tidak sepantasnya memasang polisi tidur di tempat tersebut, karena justru mungkin membahayakan orang yang lewat, karena mungkin dia karena jalannya sepi, dia anggap tidak ada polisi tidurnya, dia maju dengan cepat, nanti malah tiba-tiba dia kaget dengan adanya polisi tidur. Nah, kita katakan hukumnya bagaimana memasang polisi tidur di jalan? Hukumnya berbeda satu tempat dengan tempat yang lain. Likulli maqamin maqal. Pada setiap tempat ada hukumnya tersendiri sesuai dengan maslahat yang bisa dicapai dari perbuatan yang dilakukan. Wallahu taala a'lam. Silakan. Di surat At-Takabur, wahai orang-orang beriman, di antara kamu
Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sungguhnya di antara anak-anak kalian dan di antara istri-istri kalian adalah musuh kalian, maka hati-hatilah. Ayat ini tentunya secara makna bukan berarti kemudian anak-anak dan musuh-musuh anak-anak dan istri-istri adalah musuh secara mutlak bagi kita. Namun ayat ini justru mengingatkan kita bahwasanya sesungguhnya anak-anak, kemudian istri-istri kita ini, kemudian orang-orang yang juga jumpa dengan kita, mereka ini adalah fitnah bagi kita. Wa ja'alna ba'dahum li ba'din fitnatan. Kami jadikan sebagian mereka dengan sebagian lain adalah ujian. Maksudnya bagaimana? Ujian di situ berarti kita harus bermuamalah dengan mereka sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Apabila mereka adalah orang yang terjerumus ke dalam kemungkaran, maka kita bermuamalah dengan mereka dengan cara kita menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar terhadap mereka. Itu adalah ujiannya. Jikalau mereka adalah orang yang tidak melakukan kemungkaran, orang-orang yang taat, maka di situ berarti merupakan sebuah nikmat, dan ujiannya di situ adalah bagaimana kita terus meningkatkan ketakwaan mereka dan juga kita sendiri. Maka maksudnya sungguhnya di antara anak-anak kalian dan istri-istri kalian adalah musuh bagi kalian, maksudnya adalah ujian dan cobaan. Ada kalanya orang itu dikarenakan anak-anak, dikarenakan istri, dia melakukan kemaksiatan, dikarenakan ingin mementingkan anak-anaknya, ingin mementingkan istrinya, akhirnya dia melakukan hal-hal yang mungkar, meninggalkan sholat, atau dia melakukan mencari nafkah dengan cara yang haram. Tujuannya apa? Membahagiakan istri dan anak-anak misalkan. Maka berarti di situ istri dan anak-anaknya adalah menjadi musuhnya. Maksudnya menjadi musuh berarti apa? Dia justru menjadikan istri dan anak-anak itu sebagai sesuatu yang menghalangi dia dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang menghalangi seorang dari ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah musuhnya. Seperti syaitan menghalangi seorang manusia dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu musuhnya. Maka jangan diikuti, jangan dituruti, tapi harus apa? Harus dirubah. Misalkan apa? Sudah datang waktunya sholat, ternyata anak-anak dan istrinya dia melarang untuk sholat, mengerjakan sholat, maka jangan dituruti. Kalau dituruti maka dia mengikuti musuhnya, Bukan berarti kemudian itu adalah celaan bagi istri dan anak, bukan, belum tentu. Ada kalanya justru yang menjadikan hal tersebut adalah kepala rumah tangganya sendiri. Makanya Allah SWT tegaskan fahdharuhum, maka hati-hatilah terhadap mereka, yaitu hati-hatilah ketika bermuamalah. Jangan sampai ketika bermuamalah dengan anak dan istri kita melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam menunaikan kewajiban. Tapi justru sebaliknya, kalau ternyata anak-anak dan istri berusaha untuk menghalangi, kita ingatkan mereka, kita lakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar kepada mereka. Allah taala alam. Demikian kurang lebih. Baik, ada pertanyaan lagi? Satu lagi, jika tidak ada maka kita tutup. Baik, artinya kita cukupkan terlebih dahulu sampai di sini. Semoga apa yang kita kaji pada pertemuan pagi hari ini memberikan